Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallama taslima, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, segenap jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, berkat limpahan nikmat, karunia dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa meluangkan waktu terbaik kita untuk duduk dan menghadiri majelis ilmu yang mubarak ini. Insyaallah ta'ala kita mengharapkan kita akan dapat meraih fadilah keutamaan bermajlis ilmu dengan tentu saja senantiasa menghadirkan niat-niat yang baik di dalam diri kita. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan segenap pengikut beliau hingga akhir masa. Ya mas sekalian, rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, atau pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat. Kitab yang dikarang oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Terakhir jamaah sekalian, kita sampai pada pelajaran yang ke-16, Ad-Darsus Sadis Asyar, yaitu dengan tema At-Ta'addubu bil Adabil Islamiyah, beradab dengan adab-adab Islami. Beradab dengan adab-adab Islami. Ya, selanjutnya Syekh bin Baz rahimahullah berkata di dalam kitab beliau ini, wa ghairu dzalika minal adabil islamiyyati fil lubsi wal khal'i wal inti'al, dan lain sebagainya dari adab-adab atau etika dalam Islam tentang memakai pakaian, memakai alas kaki dan sebagainya. Ya, jadi setelah beliau banyak memberikan contoh tentang adab-adab dan etika sebagai seorang muslim, ada beberapa beliau sebutkan di penghujung dari contoh-contoh tersebut. Di antaranya adab dan etika memakai pakaian, mengenakan pakaian. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah dalam syarahnya beliau mengatakan, barang siapa yang memakai pakaian baru, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca doa, Allahumma lakal hamdu anta kasautani, as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Nah, ini doa ketika memakai pakaian baru. Kitanya yang memakai pakaian baru.
Karena nanti ada doa juga ketika melihat orang lain, melihat saudara kita mengenakan pakaian baru. Makna dari doa ini, Allahumma lakal hamd, segala puji bagimu ya Allah, antaka sautanihi, engkaulah yang memberikan nikmat pakaian ini kepadaku. Ya, pakaian jamaah sekalian bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menutup aurat kita, demikian juga kita pakai untuk berhias, bertatap muka dengan orang lain, kita pakai beribadah. Maka ini nikmat yang wajib kita syukuri. Sehingga kalimat pertama dalam doa ini, Allahumma lakal hamd, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Antaka sautanihi, engkaulah yang memberikan pakaian ini kepadaku. Artinya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezekinya kepada kita sehingga kita bisa membeli pakaian untuk kita kenakan. Kemudian ini yang kalimat terpenting di dalam doa ini. As'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu. Ini selalu banyak doa-doa ada kalimat seperti ini. As'aluka min khairihi, aku memohon kepadamu ya Allah dari kebaikan pakaian itu. Karena jamaah ada juga orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membeli pakaian, tapi pakaiannya bukan malah menunjang ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, malah dipakai bermaksiat, yaitu pakaian yang mengumbar aurat, dipakai dalam ajang event-event yang mempertontonkan aurat, mengundang syahwat, malah menimbulkan dosa. Maka yang pertama kita mohonkan kepada Allah adalah kebaikan dari pakaian itu. Wa a'udzubika min syarrihi, makanya disusul dengan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya. Ya, keburukan pakaian itu menyebabkan kesombongan, apalagi kalau pakaian itu pakaian mahal, bermerek, cenderung menimbulkan kesombongan. Ini termasuk keburukan dari pakaian, atau pakaian-pakaian yang tidak syar'i, yang dilarang di dalam agama. Seperti tadi, pakaian yang tidak menutup aurat, atau pakaian yang isbal bagi laki-laki, menjulur menutupi mata kakinya, atau terbuat dari bahan sutra bagi laki-laki. Nah, ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukannya. Wa syarri ma suni'a lahu, sebelumnya tadi wa khairi ma suni'a lahu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan pakaian ini. Untuk apa dia dibuat, diproduksi? Semua kebaikan-kebaikan, tujuan dibuatnya pakaian, diproduksinya pakaian, itu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya. Dan keburukan, untuk apa pakaian ini dibuat, diproduksi. Ya. Ini jamaah sekalian mengingatkan kita juga dengan doa. Ini konteksnya tepat, yaitu di musim hujan ini kadang disertai dengan angin kencang, angin yang berhembus kencang. Maka kita disyariatkan berdoa, dan doanya kalimatnya mirip dengan doa memakai pakaian ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Aku memohon ya Allah kebaikan angin ini, dan kebaikan yang dikandungnya, dan kebaikan dampaknya. Ya, dengan angin
kita merasa sejuk, yang tadinya gerah, ya angin bertiup sepoi-sepoi, sejuk, nyaman, nikmat. Apalagi kalau kita lagi kepanasan, lagi gerah. Tapi sebaliknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang dibawa oleh angin ini. Ya, angin puting beliung, angin tornado dan lain sebagainya yang menghancurkan rumah, yang menyebabkan bencana, memasukkan debu ke mata. Ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sisi kita mohon kebaikannya, di sisi yang lain kita berlindung dari keburukannya. Persis dengan doa memakai pakaian ini. Ini untuk pakaian yang kita kenakan sendiri. Kemudian Syekh mengatakan, dan barang siapa melihat saudaranya memakai pakaian baru, hendaknya ia mendoakannya juga. Ya, ada juga doanya jamaah sekalian. Melihat saudara kita, teman kita mengenakan pakaian baru. Doanya adalah tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Ini pendek di doanya jamaah sekalian. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Artinya pakaian yang engkau kenakan ini tidak lama akan usang. Akan usang, akan luntur warnanya, kain-kainnya sudah mulai ya lepas dari jahitannya. Itulah gambaran dunia yang fana. Sebagus apapun pakaian kita, semahal apapun pakaian kita, lambat laun nanti akan usang, akan pudar warnanya, akan lusuh. Tapi lanjutan doanya, tubli wa yukhlifullahu ta'ala, semoga Allah menggantikan untukmu. Subhanallah. Itu indahnya dalam Islam, etika ya. Dalam Islam melihat nikmat yang ada pada saudara kita bukan menimbulkan iri dan dengki, tapi didoakan. Pakaian buatan manusia, makhluk lemah, suatu saat akan pudar warnanya, akan usang. Tapi kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Dan ini juga mengingatkan kita dengan doa musibah. Ya. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibah yang aku alami dan gantikan aku dengan yang lebih baik. Begitu juga kita panjatkan doa ini untuk saudara kita yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Allahumma ajurhum fi masaibihim wa akhlifhum khairam minha. Ya Allah, berikan pahala dalam musibah yang mereka alami dan gantikan dengan yang lebih baik. Rumah-rumah mereka yang hancur, tempat kerja mereka yang hancur, kendaraan mereka yang hanyut di bawah derasnya arus banjir. Semoga Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan yang lebih baik dan lebih menunjang lagi ibadah dan ketaatan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Doa memakai pakaian secara umum dan doa ketika melihat saudara kita memakai pakaian baru. Baik, selanjutnya kata beliau, termasuk juga adab dalam Islam, etika dalam Islam adalah kaitannya dengan memakai pakaian, at-tayammunu fil libas, mendahulukan memakai bagian kanan dari pakaian. Ya, ini mencakup baju, memasukkan lengan kanan terlebih dahulu, baru yang kiri, dan termasuk juga alas kaki, sendal atau sepatu, kita mendahulukan bagian kanan, yang kanan dulu, baru yang kiri. Ya, kenapa jamaah sekalian?
Karena ya pakaian sebagaimana yang tadi kita sampaikan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu adalah sesuatu yang mesti kita muliakan, kita hargai, kita hormati. Makanya tidak boleh kita membuang-buang nikmat Allah Subhanahu wa taala, membuang-buang makanan, menghambur-hamburkan harta, kan semuanya dilarang di dalam agama kita. Nikmat sekecil apapun harus kita hargai, kita hormati. Masih banyak orang yang tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau tercabut nikmat itu dari diri mereka. Seperti juga yang terdampak bencana, yang tadinya merasakan nikmat luar biasa, punya rumah, ya bahkan mungkin rumahnya mewah, kendaraan mewah, ya kini hilang semuanya, sirna semuanya dalam sekejap. Ya, demikianlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Satu sifat adalah tercabutnya nikmat itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya kirimkan salah satu makhluknya yaitu air dengan jumlah yang banyak, volume yang banyak, ya habis semua, menunjukkan kelemahan manusia, makhluk di hadapan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nikmat jangan kita remehkan, jangan kita buang-buang, jangan kita tidak syukuri. Nikmat semuanya harus kita muliakan. Nah, salah satunya jamaah sekalian, ketika Allah memberikan kita nikmat punya pakaian, ya entah itu baju atau juga alas kaki. Nah, nikmat identik dengan kemuliaan, dan sesuatu yang mulia itu identik dengan mendahulukan yang kanan. Makanya bahasa Arabnya kanan itu al-yamin atau al-yumna, at-tayamun, yang memiliki arti kebaikan dan keberkahan. Ya, kebaikan dan keberkahan. Maka untuk hal-hal yang kaitannya dengan nikmat, kita mendahulukan yang kanan. Memakai pakaian, lengannya kita masukkan yang kanan dulu. Jaket atau pakaian biasa, kita memasukkan lengan yang kanan dulu. Demikian juga alas kaki, sepatu, sendal, itu kita dahulukan yang kanan terlebih dahulu. Nah, termasuk juga etika yang berkaitan dengan pakaian, kata beliau, menjauhi, menghindari pakaian syuhrah, pakaian ketenaran, pakaian yang membuat kita tenar, membuat kita tampil beda dari orang pada umumnya. Ya. Pakailah pakaian yang biasa dikenakan oleh masyarakat kita selama tidak melanggar syariat. Ya. Kalau kita pakai misalnya baju batik, ya, kita pakai sarung, kita pakai songkok nasional, songkok hitam, ya, yang biasa, yang umum dipakai oleh masyarakat kita. Ya, jangan kita pakai misalnya pakaian yang biasa dipakai orang Arab. Ya, dia pakai jubah kebesaran seperti para raja dan sebagainya, kecuali momen-momen tertentu seperti kita sholat Id misalnya, ya, atau mungkin ada kajian syekh ingin ya melebur dengan syekh yang datang, tidak apa-apa sesekali. Tapi kalau kemudian kebiasaan sehari-hari kita memakai pakaian yang menyebabkan kita tampil beda, berbeda dengan orang pada umumnya, yaitu disebut pakaian syuhra. Dan itu ada hadis secara khusus yang melarangnya. Tapi dengan catatan tadi jamaah sekalian, pakaian yang tidak melanggar syariat. Jadi misalnya akhwat kita atau muslimah memakai ya jilbab yang besar, jilbab yang longgar, atau memakai niqab, cadar, ini tidak dikatakan pakaian syuhra karena asalnya ini pakaian Islam. Cuma saking banyaknya umat Islam yang tidak mengenakannya sehingga seakan-akan asing bagi sebagian orang, padahal ini asalnya pakaian Muslim. Ya, kita bisa melihat foto-foto jadul di beberapa negara, ya, di Aljazair, di Maroko, itu dari dulu pakaiannya wanita muslimah, ya, tahun 40-an, tahun 30-an itu seperti itu. Ya, mereka memakai niqab, memakai hijab. Nah, itu tidak termasuk pakaian syuhra karena itu adalah pakaian asalnya kaum muslimah.
Ya. Nah, termasuk juga kata beliau di sini, menghindari isbal dan sombong dalam berpakaian. Menghindari isbal. Isbal jamaah sekalian, ini khusus untuk laki-laki, yaitu melabuhkan atau menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Ya, ini memang ada dua keadaannya. Ada yang melakukannya karena sombong, dan ini sangat berat hukumannya. Ya, dosa kesombongan itu sendiri, kemudian juga dosa isbal. Dan ada juga yang melakukannya tanpa disertai perasaan sombong. Ini juga terkena larangan. Menjulurkan pakaian menutupi mata kaki. Banyak sekali hadis-hadisnya. Salah satunya dibawakan oleh beliau di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulu wa tasaddaqu wal basu." Makanlah, bersedekahlah, pakailah pakaian fi ghairi israfin wala maqilah, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Ya, jadi Nabi mengatakan silakan Anda makan, minum yang halal, yang thayyib, tapi tidak israf, tidak berlebih-lebihan, tidak boros. Pakaian juga silahkan, karena ini semua jamaah sekalian kembali kepada adat kebiasaan, dan hukum asalnya adat itu adalah mubah, boleh. Silahkan kita mau pakai warna apa, kita mau pakai coraknya, motifnya bagaimana, itu bebas. Karena urusan pakaian sama dengan urusan makanan dan minuman, itu kembali kepada adat istiadat dan kebiasaan. Makanya tidak kita jumpai dalam hadis Nabi beliau bersabda, makanlah yang aku makan, minumlah yang aku minum, dan pakailah yang aku pakai. Ya, tapi yang ada, shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Karena ini urusan ibadah, semua harus seragam sama, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan ibadah. Tidak boleh kita berinovasi dan berkreasi dalam perkara ibadah. Harus mengikuti apa yang dituntunkan oleh beliau. Tapi makanan minuman pasti berbeda. Ya, makanan minuman kebiasaan orang Arab, ya mereka jarang makan nasi, kebiasaannya roti. Nah, kita kalau harus mengikuti mereka mungkin tidak sanggup. Kebiasaan kita, ada orang yang ya dikatakan belum makan kalau bukan makan nasi. Ya, makan mie instan saja kadang dicampur nasi. Ya, itu kebiasaan kita. Orang itu adat, kembali ke adat. Ya, Nabi tidak mengatakan makanlah yang aku makan atau pakailah yang aku pakai. Karena Nabi tahu setiap tempat itu ada pakaian yang cocok untuk tempat tersebut. Sudah kebiasaannya di tempat itu memakai pakaian ini, pakaian ini. Sorban saja, al-imamah, itu bermacam-macam. Tidak bisa kita katakan ini sunnah Rasul. Karena macam-macam, orang Sudan beda lagi cara memakai sorbannya. Orang yang tinggal di negara-negara Teluk, di Qatar, di Uni Emirat Arab, di Kuwait, itu beda lagi cara memakai sorbannya. Di Yaman juga beda memakai sorbannya. Ya, karena pakaian ini sekali lagi kembali kepada adat dan kebiasaan. Yang penting ini yang Nabi sampaikan secara umum. Makan silahkan, bersedekah, memakai pakaian, tapi tidak boleh berlebih-lebihan dan sombong. Di dalam hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dan dinilai hasan hadisnya oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala. Ya mas sekalian rahimahumullah, kita rahimakumullah, kita lanjutkan. Dan perhatian seorang muslimah ini sudah selesai contoh-contoh dari adab-adab dan etika Islami. Selanjutnya Syekh Abdul Razak menasehati kita dengan nasihat yang sangat indah di penghujung pelajaran yang ke-16 ini. Beliau mengatakan, sudah sepantasnya seorang muslim memperhatikan, ya menaruh perhatian yang besar tentang adab-adab yang sudah
kemukakan sebelumnya dan menghiasi diri dengannya, baik yang telah disebutkan oleh Syekh bin Baz tadi contoh-contohnya ataupun yang tidak beliau sebutkan. Iya, karena di awal pelajaran ini sudah disampaikan bahwa beliau hanya menyebutkan sebagai contoh saja, bukan bermaksud membatasi atau menyebutkan semua contoh adab dan etika di dalam Islam, karena kitab ini bukan kitab adab. Tapi mungkin ikhwan masih ingat Syekh Abdul Razak sudah menyampaikan bahwa siapa di antara kita yang ingin mempelajari adab-adab dan etika Islam secara mendalam lagi, sudah ada beberapa kitab yang dikarang oleh ulama kita. Nah, di antaranya yang beliau sebutkan Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Ya, silahkan merujuk ke kitab-kitab adab, ada juga Al-Adab Ibnu Muflih. Ya, adab karangan Al-Imam Ibnu Muflih dari ulama mazhab Hambali dan lain sebagainya. Tapi intinya apa yang Syekh bin Baz sebutkan ataupun tidak sebagai contoh itu sudah harus seorang muslim menghiasi diri dengannya. Dan ini termasuk keindahan seorang muslim dan kesempurnaannya serta alamat kebahagiaan dan keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Dan tidak lupa kata beliau, seorang muslim hendaknya selalu isti'anah, memohon pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia diberi kemudahan dapat menghiasi dirinya dengan adab-adab Islami ini. Iya, jadi jangan lupa jamaah, kita di samping berikhtiar kan harus selalu dibarengi dengan doa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjuki akhlak yang mulia dan berlindung dari akhlak yang tercela. Nah, beliau bawakan di sini contoh doa. Ya, ini memang ciri khas dari Syekhuna Syekh Abdul Razak dalam setiap kajian-kajian beliau, pembahasan beliau, ya, itu selalu menyisipkan pembahasan tentang doa. Ya, karena memang beliau punya perhatian yang besar tentang doa-doa dan zikir-zikir. Beliau mengarang kitab Fiqhul Ada'iyati wal Adkar, ya, ada 4 jilid fikih doa dan zikir. Ya, maka beliau selalu mencantumkan. Nah, termasuk ini. Jadi seorang muslim hendaknya menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan selalu memohon pertolongan kepada Allah untuk diberikan akhlak yang mulia dan berlindung kepada Allah dari akhlak yang tercela. Contoh doa yang beliau sebutkan adalah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya doa bagian dari salah satu bacaan atau doa istiftah dalam sholat. Doa istiftah yang panjang, akan tetapi ada penggalan dari doa itu berkaitan dengan akhlak. Sangat bagus kita ambil, kita comot itu penggalan doa itu, lalu kita jadikan doa memohon akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Artinya Allahumma hdini, ya Allah tunjukilah aku li ahsanil akhlaq, akhlak yang paling bagus, la yahdi li ahsaniha illa anta, sebab tidak ada yang bisa menunjuki kepada kemuliaan akhlak kecuali Engkau ya Allah. Ya, kita hanya berusaha belajar untuk memiliki akhlak yang mulia, tapi pada akhirnya Allah lah yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah, kemudahan seseorang itu mendapatkan akhlak yang mulia. Karena akhlak jamaah sekalian bisa diusahakan, bisa diupayakan, bisa dipelajari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man
Man tasabbar yusabbirhullah. Siapa yang melatih dirinya bersabar, Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Ya. Ada orang yang mungkin bawaannya ya gampang marah, emosian, temperamental. Ya. Tapi dia harus melatih dirinya untuk mengendalikan emosinya, menjadi orang yang santun, penyabar, belajar. Bagaimana caranya? Ini hadisnya. Man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang melatih dirinya untuk menjadi orang yang penyabar, Allah akan mudahkan untuk menjadi penyabar. Ya, jadi ada akhlak jamaah sekalian bisa diusahakan, diupayakan. Dan ini juga untuk apa kita berdoa kalau tidak bisa merubah akhlak kita? Ya, kan kita harapkan ini doanya, ya Allah, tunjukilah aku akhlak yang mulia. Supaya apa? Akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Yang tadinya tidak mulia, yang tadinya tercela, semoga menjadi akhlak yang terpuji. Nah, ini doanya. Karena tidak ada yang bisa menunjuki kita kepada kemuliaan akhlak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi satunya jangan lupa kita mohonkan kepada Allah, wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan ya Allah dariku akhlak yang buruk. Ya, jangan cuma minta akhlak yang bagus. Tapi sisi yang satunya juga, aspek berikutnya adalah kita mohon dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Dan sama seperti tadi memohon akhlak yang mulia, kata Nabi dalam doanya, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Sebab tidak ada yang sanggup memalingkan dariku akhlak yang buruk itu kecuali Engkau ya Allah. Ya, kita hanya berdoa, memohon, berusaha. Tapi pada akhirnya juga kita mohon petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini tercantum di dalam Sahih Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi kalau kita ingin cari doa ini, kita carinya di doa istiftah. Ya. Pembahasan doa istiftah. Salah satu doa istiftah yang panjang. Nah, ini ada di penggalannya atau potongannya di tengah-tengah dari doa tersebut. Kemudian juga contoh yang berikutnya kata beliau dari doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya, sebenarnya ada satu lagi di sebagian riwayat, wal adwa. Ini doa berlindung dari 4 perkara. Tapi mungkin di sini Syekh hanya menukilkan 3. Mungkin ada versi riwayat yang lain. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu min munkaratil akhlak. Nah, ini. Dari kemungkaran akhlak. Akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Wal a'mal, dan kemungkaran amalan, perbuatan. Wal ahwa, dan kemungkaran hawa nafsu. Ada satu lagi di versi riwayat yang lebih lengkap, wal adwa, dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya. Jadi yang dimohonkan perlindungannya adalah penyakit-penyakit yang berbahaya, penyakit-penyakit berat, ya, penyakit-penyakit yang kronis, ya. Adapun penyakit-penyakit yang biasa saja, ya, seperti flu, batuk atau pusing, ini tujuannya adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, jangan juga kita mohon perlindungan tidak sakit sama sekali, karena justru penyakit itu salah satu fungsinya yang terbesar adalah kafarah, penglebur dari dosa-dosa kita. Makanya Nabi mengajarkan berlindung dari penyakit-penyakit yang berbahaya saja. Kanker misalnya, ya, tumor, ya, penyakit-penyakit yang besar yang berbahaya, jamaah sekalian. Nah, dan alhamdulillah dengan demikian selesailah untuk ad-darsus sadisa asyar, pelajaran yang ke-16, yaitu tadi dengan judul atau dengan tema at-ta'addub bil adabil islamiyah, beradab dan beretika dengan adab-adab islami. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, kita beralih ke ad-darsus sabi'a asyar, pelajaran ke-17.
di dalam kitab ini, kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran ke-17, temanya adalah at-tahdziru minasyirki wa anwa'il ma'asi. At-tahdziru minasyirki wa anwa'il ma'asi. Tahdzir atau peringatan dari kesyirikan dan berbagai macam kemaksiatan. Tahdzir atau peringatan, ancaman dari perbuatan syirik dan macam-macam perbuatan dosa dan maksiat. Sebenarnya jamaah sekalian, bagi jamaah yang mengikuti kajian kita dari awal, tema peringatan dari bahayanya syirik dan dampak-dampak buruknya perbuatan syirik itu sudah dibahas oleh beliau pada pelajaran-pelajaran awal tentang akidah di dalam kitab ini. Namun di sini beliau ulangi lagi beberapa bahagian dari perkara syirik karena digabungkan dengan peringatan dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Dan beliau mengatakan al-hazaru wa tahzir minasyirki wa anwa'il ma'asi. Berhati-hati, bersikap waspada dan memperingatkan orang lain dari bahayanya syirik dan macam-macam maksiat. Wa minha, dan diantaranya as-sab'ul mubiqatul muhlikat, 7 dosa besar yang membinasakan. Ya, beliau mengawali pelajaran ke-17 ini dengan tentu saja dosa yang paling tinggi yaitu syirik. Kemudian sesudahnya adalah dosa-dosa besar, dan diantaranya adalah 7 dosa besar yang paling besar, atau diistilahkan dengan dosa-dosa yang 7 dosa yang membinasakan dan menghancurkan. Wahiyya, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah. Wasihir, yang kedua, itu yang pertama tadi syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Kedua wasihir, sihir. Ketiga wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, menghilangkan nyawa orang lain yang telah Allah haramkan nyawa itu kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, dengan cara yang hak. Yang keempat, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang kelima, wa aklu riba, makan riba, makan dari hasil riba. Keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Ketujuh, wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan-perempuan yang beriman, perempuan-perempuan yang baik-baik dengan tuduhan zina atau semacamnya tanpa bukti. Nah, ini 7 dosa besar yang paling besar, atau diistilahkan Nabi as-sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Wa minha, dan diantaranya termasuk juga yang diperingatkan dari dosa-dosa atau bermacam-macam maksiat adalah uququl walidain, durhaka kepada ayah ibu, durhaka kepada orang tua. Wa qati'atur rahim, memutuskan tali silaturahmi. Wa syahadatuz zur, kesaksian palsu. Ya, kesaksian palsu. Wal aimanul kadziba, dan sumpah palsu. Ya, kesaksian palsu itu juga dosa besar, sumpah palsu juga dosa besar. Wa idzaul jar, menyakiti tetangga. Nah, ini juga contoh
maksiat lainnya, wa idzaul jar, menyakiti tetangga. Berikutnya wa zulmun nasi fid dima'i wal amwali wal a'rad, menzalimi orang lain dalam perkara darah, harta benda dan kehormatan. Wa syurbul muskir, minum minuman yang memabukkan. Wa la'ibul qimari wa huwal maisir, bermain judi, bertaruh, al maisir. Wal ghibatu wan namimah, ghibah dan namimah yaitu mengadu domba. Wa ghairu dzalika mimma nahallahu subhanahu wa ta'ala anhu au rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan lain sebagainya dari perkara-perkara dosa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala larang darinya atau yang dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah jamaah sekalian yang akan dibahas di dalam pelajaran yang ke-17. Ya, kita mulai syarahnya. Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan, setelah Syekh selesai dari dua pelajaran sebelumnya yang terkait dengan adab dan akhlak dan menjelaskan betapa pentingnya dan menghiasi diri dengannya, selanjutnya beliau membuat pelajaran ini, pelajaran ke-17, untuk memberikan peringatan tentang bahayanya dosa-dosa besar, bahayanya kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, dan ini mengikuti metode di dalam Islam yang disebut dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. Ya, ada metode pengajaran ataupun juga dakwah di dalam Islam, ya, sering dikenal dengan istilah at-tasfiyah wa tarbiyah. Kita bersihkan dulu, baru kita hiasi. Ya, kita bersihkan, baru kemudian kita hiasi. Seperti rumah, kita ingin rumah kita lengkapi dengan masukan perabot-perabot, ya, terlebih dahulu kita bersihkan. Ya, kita sapu, kita bersihkan laba-laba dan lain sebagainya, kita cat, nah, baru kemudian kita hiasi, kita dekor. Ya, maka demikian juga di dalam Islam ada upaya untuk kita bersihkan akhlak yang tercela, nah, termasuk ini syirik, macam-macam maksiat, kita bersihkan. Kemudian nanti kita hiasi dengan adab-adab Islam, ya, dengan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, beliau mengatakan sebagai pengantar di pelajaran ke-17 ini, sebagaimana seorang muslim dituntut untuk mengenal fadilah, keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan, agar dia menghiasi diri dengannya, seorang muslim juga dituntut untuk mengenal keburukan-keburukan, bukan untuk berbuat buruk, akan tetapi untuk mengambil langkah antisipasi agar tidak terjerumus kepada keburukan itu. Ya, yang mungkin dia bisa terjatuh kepada keburukan tanpa dia sadari, atau bahkan dia merasa dirinya masih dalam kebaikan. Nah, sebagaimana seorang penyair Arab pernah melantunkan syairnya, ta'allami syarra la lisyarri walakin litawaqqihi, pelajarilah keburukan bukan untuk berbuat buruk, akan tetapi untuk menghindarkan diri darinya. Fa innamal lam ya'rifi syarra minan nas yaqa fihi, sebab orang yang tidak mengenali keburukan, dia cuma tahunya kebaikan-kebaikan saja, tidak tahu keburukan, dikhawatirkan dia akan terjerumus dan terjatuh pada keburukan tersebut tanpa dia sadari.
Karena selama ini yang dia pelajari hanya kebaikan-kebaikan saja. Dan ini syair ini terinspirasi dari perkataan sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, ketika beliau mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata ayyudrikani. Orang-orang pada umumnya, kata Hudzaifah, yaitu para sahabat, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Karena orang cenderung ya ingin berbuat baik, tahunya ingin berbuat baik. Nah, aku, kata Hudzaifah, di samping aku juga bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, aku juga sering bertanya kepada beliau tentang keburukan. Tujuannya apa? Bukan untuk berbuat buruk. Makhafata an yudrikani. Khawatir aku tertimpa keburukan itu tanpa aku sadari. Nah, ini keistimewaan sahabat Hudzaifah. Makanya beliau sahabat yang banyak mengoleksi hadis-hadis tentang fitnah di akhir zaman, tentang keburukan yang akan menimpa umat Islam di akhir zaman. Sementara sahabat-sahabat yang lain pada umumnya mengoleksi hadis-hadis tentang kebaikan secara umum. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, taib jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin untuk materi kita cukupkan dulu sampai di sini. Jadi alhamdulillah kita sudah mulai masuk ke ad-darsus sabi'a asyar, pelajaran ke-17, yaitu dengan tema at-tahdziru minasyirki wa anwa'il ma'asi, peringatan dari bahayanya perbuatan syirik, menyekutukan Allah dan bermacam-macam kemaksiatan. Itu tadi secara global sudah kita bacakan dari keterangan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dan muqaddimah pengantar untuk pelajaran ini dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Adapun rinciannya dari apa yang disebutkan Syekh bin Baz, insyaallah kita sambung di pertemuan kita yang akan datang, insyaallah ta'ala, pada pekan yang atau ahad ketiga, insyaallah ta'ala. Ya, kita sisakan waktu seperti biasanya jika ada jamaah yang ingin bertanya, baik terkait dengan tema kita malam ini atau juga di luar tema, falyatafadhal. Ya, silakan. Ada? Baik, nah. Ya. Ini sudah kesepakatan di antara ulama, di antaranya adalah 4 imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahumullahu ta'ala jami'an, bahwa haram hukumnya ya untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang berkaitan dengan hari raya penganut agama lain atau di luar Islam. Ya, kenapa jamaah sekalian? Bukan dilihat dari sekedar kalimat-kalimat yang terlontar dari lisan seorang muslim, tapi kandungan dari ucapan tersebut, yaitu sama saja kita memberikan selamat untuk ya hari kelahiran yang mereka yakini sebagai salah satu Tuhan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai seorang muslim tentu saja meyakini Allah, qul huwallahu ahad, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kita baca sepanjang tahun surat Al-Ikhlas, tak terhitung berapa jumlahnya kita membaca surat ini di dalam salat maupun di luar salat.
surat yang sangat populer di kalangan kaum muslimin. Dari semua kalangan bisa dikatakan menghafal dari surat ini. Tapi begitu mendekati penghujung tahun, banyak yang melanggar, menyelisihi dan menentang isi surat yang dibaca hampir sepanjang tahun. Berarti ini menandakan bahwa masih banyak saudara kita kaum muslimin hadahumullah yang ya hanya sekedar membaca, tidak memahami apalagi meresapi kandungan dari surat ini. Padahal surat ini jamaah sekalian, ya salah satu keutamaannya adalah innaha ta'dilu sulusal Quran. Ini adalah surat yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dan surat ini juga adalah surat yang berisikan tentang sifat-sifat Allah Ar-Rahman. Sampai-sampai seorang laki-laki yang sering membacanya dalam salat, Nabi mengatakan kepadanya, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat ini memasukkanmu ke dalam surga. Dan terkhusus kita yang telah mempelajari kitab ini, ya masalah kitab Ad-Durusul Muhimmah, sudah dibahas oleh Syekh bin Baz. Karena dibahas bagian pertama dari kitab ini adalah membahas tentang surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang biasa dibaca kaum muslimin dalam sholat mereka. Salah satunya surat Al-Ikhlas. Nah, jadi itu persoalannya. Jadi sebagian mengatakan, saya mengucapkan itu dan saya tidak merasa apa-apa. Saya tetap muslim, saya tetap mukmin. Ya, kalau sebatas ucapan, ya memang seakan-akan tidak ada dampaknya. Tapi sesungguhnya Anda telah melanggar, menyelisihi isi kandungan dari surat Al-Ikhlas yang selama ini Anda baca sepanjang tahun. Karena itu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah mungkin juga mengapa ya banyak sekali musibah di penghujung tahun. Rata-rata musibah bencana. Ya, terlepas itu memang bertepatan dengan musim hujan. Ya, tapi kita sudah pelajari dalam fikih musibah bahwa segala musibah yang terjadi kan akibat ulah tangan manusia. Itu Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Tangan-tangan usaha manusia ini kalau kita bagi dua, pertama kaitan yang sifatnya maknawi, yaitu kesyirikannya, kemaksiatannya, ya itu ulah manusia, karena manusia yang berbuat syirik, manusia yang berbuat maksiat. Nah, kemudian tangan-tangan juga maksudnya adalah manusia merusak lingkungan, merusak alam, penebangan hutan, illegal logging, penggundulan hutan, membuang sampah ya di sungai dan sebagainya, pencemaran lingkungan. Nah, ini terbagi dua, tangan-tangan manusia secara maknawi dan tangan-tangan manusia secara hissi. Betul-betul dia berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, maka terdampaklah dengan adanya bencana. Ya, dan kalau kita hubungkan tidak terlalu jauh bahwa kenapa di penghujung tahun, karena di sini puncak-puncaknya kemungkaran. Ya, di surat Maryam di ayat-ayat terakhir, ayat-ayat 80-an, Allah menjelaskan bahwa bukan manusia saja, bukan hewan, gunung-gunung, langit, bumi, semuanya goncang, semuanya ya hampir runtuh, kata Allah. Takadus samawatu ayyatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit runtuh, bumi ini pecah hancur, gunung-gunung berhamburan. Karena apa? Anda aulir rahmani walada. Ketika manusia mengklaim bahwa Allah mempunyai anak, mengangkat anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan tidak sepantasnya Allah punya anak. Karena di surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi jamaah sekalian, ucapan ini ucapan semungkar-mungkar ucapan. Ya, tidak boleh kita ucapkan. Tidak dilarang kita berbuat baik kepada siapapun yang di luar Islam,
Ayat Al-Quran juga menyuruh kita berlaku adil, tidak boleh menzalimi, ya, berbuat baik kepadanya. Tapi untuk yang berkaitan dengan ritual keagamaan, mohon maaf, karena disinilah batasannya toleransi. Jangan sampai kebablasan toleransi kita. Ya, ada satu ilustrasi yang sangat menarik menutup kajian kita malam ini. Toleransi itu seperti kita ngumpul bareng, kita ngopi bareng, ngeteh, ya silahkan sesuai selera. Ya, saya suka kopi, antum sukanya teh. Nah, itulah toleransi, bukan kemudian ya teh saya campur ke kopi, kopi dicampur ke teh. Nah, itu hanya akan merusak rasanya. Ya, itu toleransi yang kebablasan. Lakum dinukum waliyadin. Waffaqallahul jami'. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua. Dan sampai di sini dulu jamaah sekalian kajian kita, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.